khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang baik kepada keluarga. Kalau kamu ingin sukses, sayangi keluarga. Kalau kamu ingin rezekinya berlimpah, sayangi keluarga. Kalau kamu ingin hidup bahagia, sayangi keluarga. Ada sebuah kisah yang menarik untuk kita. Ada seorang laki-laki yang sudah bekerja keras, pulang dini hari dengan wajah kusut karena merasa harapannya tidak sesuai dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Kenapa mas? Kok kecewa dan kusut seperti itu? Tanya istrinya. Enggak usah tanya-tanya, aku pengen istirahat, aku lelah, aku ingin sendiri, jawab suaminya. Mas, aku kan istrimu, aku ingin tahu apa yang terjadi denganmu mas. Udah deh, aku pengen sendiri, aku pengen istirahat. Nggak bisa gitu mas. Akhirnya debat. Dini hari itu terjadi perdebatan antara suami dan istri. Semua itu dipicu karena rasa ngantuk, rasa capek, rasa pegel, rasa kesal, rasa marah, rasa kecewa bercampur menjadi satu. Sampailah suaminya keceplosan. Kamu sih enak hanya di rumah saja, tidak usah harus capek. Sementara aku harus keluar mencari rezeki untuk kita semua, untuk semua orang yang saya tanggung. Jelek gitu rasa hati istrinya. Lalu istrinya menjawab, memangnya aku gak punya jatah rezeki mas? Memangnya ada makhluk manusia ini yang tidak punya kuota rezeki dari Allah? Jangan-jangan kuota rezekiku lebih banyak daripada kuotamu mas, meskipun aku gak kerja. Jangan-jangan mas hanya kurir saja. Jangan-jangan mas hanya perantara saja bagi Allah untuk memenuhi rezeki yang telah ditetapkan untukku. Suaminya terdiam dan perdebatan selesai. Suaminya termenung, seolah berpikir, apa ada yang salah tentang pikiranku, tentang pemahamanku tentang rezeki ini? Rezeki yang ku dapat, yang saya terima, lalu saya bagi untuk anak-anakku, untuk istriku, untuk keluargaku. Jangan-jangan ini pemahaman yang keliru. Sejak dini hari itu dia berubah. Mindsetnya tentang rezeki berubah. Dia selalu berpikir bahwa dia hanyalah kurir. Dia hanyalah perantara untuk memenuhi dan mengisi alokasi rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah untuk istrinya, untuk anaknya, dan orang-orang di sekelilingnya. Hari-hari berikutnya dia berdoa, ya Allah, aku hanyalah kurir, aku hanyalah perantara untuk membantu malaikatmu mengisi dan memenuhi kuota rezeki yang telah ditetapkan untuk istriku. Hari-hari berikutnya dia tambahkan doanya, ya Allah, aku hanyalah kurir, aku hanyalah perantara untuk membantu malaikatmu mengisi dan memenuhi alokasi kuota rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah untuk istriku, untuk anakku, dan orang-orang di sekelilingku. Alhamdulillah, rezekinya tambah baik, rezekinya tambah banyak. Di hari berikutnya dia tambahkan kuota doanya. Bukan hanya untuk anak dan istrinya, tetapi untuk orang tuanya, untuk mertuanya, untuk karyawannya, untuk saudaranya, dan untuk siapapun yang ingin dia bantu. Alhamdulillah, rezekinya semakin hari semakin baik, semakin baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita hanya mengandalkan kuota rezeki kita sendiri, itu hanyalah sedikit. Ceruk rezeki kita hanya kecil. Tapi kalau kita akumulasikan
kuota rezeki itu, maka rezeki itu akan menjadi besar. Rezeki itu semakin besar. Itulah mengapa kita harus menyayangi keluarga kita, yang alokasi dan kuota rezekinya diperantarakan lewat kita. Ini semacam izin supaya rezeki yang diperantarakan lewat kita itu bisa dicairkan. Doa-doa orang yang menyayangi kita dan kita sayangi menjadikan para malaikat itu mengerti bahwa kitalah perantara rezeki yang dikuotakan untuk istri kita, untuk anak kita, dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kita adalah yang baik kepada keluarganya, yang sayang kepada keluarganya. Oleh karenanya, marilah kita menjadi kurir yang baik, kurir yang bisa dipercaya. Marilah kita menjadi perantara yang baik, perantara yang bisa dipercaya. Jangan merasa orang lain bergantung rezekinya kepada kita, tetapi ayo terus merasa bahwa kita ini hanyalah kurir. Kita ini hanya perantara bagi kuota rezeki-rezeki yang sudah disiapkan dan ditetapkan oleh Allah untuk istri kita, untuk anak kita, dan untuk sekeliling kita.